Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin sepoi-sepoi berkisar di atas perbukitan, menciptakan melodi lembut yang menyertai langkah-langkah Nabi Isa yang turun dari langit. Para Hawariyun, sahabat-sahabat setianya, berkumpul dengan wajah penuh khusyuk, siap mendengarkan pesan-pesan ilahi yang akan disampaikan. Nabi Isa, wahai Hawariyun yang setia, Allah telah memilih kalian sebagai penolong agamanya. Mari kita bersama-sama menjalankan tugas suci ini. Salah satu Hawariyun, dengan mata berbinar-binar, bertanya, "Ya Nabi Isa, apa yang Allah perintahkan kepada kita?" Nabi Isa tersenyum lembut. Allah berfirman bahwa kita harus menyebarkan kebenaran, menjadikan agamanya teguh di hati umat. Bersiaplah, saudaraku, karena perjalanan ini akan penuh ujian dan cobaan. Hawariyun lain menanggapi dengan penuh semangat, "Kami siap, ya Nabi Isa. Bersama-sama kita akan menegakkan kebenaran dan melawan segala kebatilan." Saat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, mereka bersama-sama melangkah, membawa cahaya ilahi menuju tempat-tempat yang membutuhkan penerangan. Dialog yang penuh semangat ini menjadi awal perjalanan epik, yang akan menguak kisah keberanian, pengabdian, dan cobaan bagi Nabi Isa dan para Hawariyunnya. Bab 2, Wahyu kepada Nabi Isa. Perjalanan mereka membawa kelompok Hawariyun dan Nabi Isa melintasi lembah-lembah yang hijau, sementara cahaya rembulan menyinari langkah-langkah mereka. Di sebuah tempat yang sunyi, Nabi Isa memberhentikan langkahnya, dan Hawariyun-Hawariyunnya berkumpul di sekitarnya. Nabi Isa, wahyu Allah telah mencapai hatiku. Saatnya untuk menyampaikan pesannya kepada umat yang merindukannya. Hawariyun pertama bertanya, "Apa yang Allah sampaikan kepada MU, ya Nabi Isa?" Nabi Isa memandang langit malam, kemudian berkata, "Allah memerintahkan kita untuk menyebarkan kasih, keadilan, dan kebenaran di tengah-tengah umat manusia. Kita akan menjadi penyampai risalahnya dengan penuh keikhlasan." Hawariyun kedua dengan penuh semangat berkata, "Mari kita berjuang bersama, ya Nabi Isa. Biarkan kami menjadi perisaimu dalam menegakkan ajarannya." Namun, tidak semua Hawariyun setuju. Hawariyun ketiga, yang penuh keraguan, bertanya, "Apakah kita mampu menghadapi ujian dan cobaan yang akan datang, ya Nabi Isa?" Nabi Isa tersenyum lembut, "Iman dan keberanian kita akan menjadi sumber kekuatan. Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya. Bersama, kita akan menjalani setiap ujian dengan keberanian dan kesabaran." Dialog antara Nabi Isa dan Hawariyun-Hawariyunnya menciptakan atmosfer dramatis yang memperdalam ikatan mereka. Keberanian dan keteguhan hati terpatri dalam setiap kata, menggambarkan perjalanan spiritual yang menggairahkan dan mempesona. Bab 3, Tanda-tanda Hari Kiamat. Waktu berlalu, dan pesan-pesan ilahi Nabi Isa mencapai hati umat manusia. Mereka menyebarkan cinta dan keadilan, melawan segala bentuk ketidakbenaran. Namun, dalam perjalanan mereka, tanda-tanda hari kiamat mulai tampak di ufuk. Suatu hari, ketika langit mendung dan angin berbisik, Nabi Isa bersama Hawariyunnya melihat gejala-gejala yang telah dijelaskan dalam wahyu Allah. Nabi Isa, wahai sahabat-sahabatku, lihatlah tanda-tanda yang Allah kabarkan. Hari kiamat semakin dekat. Hawariyun pertama, dengan tatapan penuh kecemasan, bertanya, "Apa yang harus kita lakukan, ya Nabi Isa?" Nabi Isa, kita harus terus menyebarkan kebenaran dan mempersiapkan umat untuk menghadapi ujian yang akan datang. Allah akan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang bertakwa. Hawariyun kedua menambahkan dengan tekad, bersama Nabi Isa, kita akan melawan kegelapan dan membawa cahaya ke setiap sudut dunia. Namun, tanda-tanda kiamat semakin nyata. Hawariyun ketiga berkata, "Apakah kita akan mampu menghadapi semua ini, ya Nabi Isa?" Nabi Isa, Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Ingatlah, kemenangan akhir ada di tangan kebenaran. Bersama, kita akan menjalani ujian ini dengan iman dan keteguhan hati. Dialog ini menciptakan ketegangan emosional yang mendalam, memperlihatkan perasaan kecemasan, tekad, dan keyakinan di antara Nabi Isa dan para Hawariyunnya. Perjalanan untuk menyongsong hari kiamat menjadi semakin berliku, namun semangat mereka tak pernah surut. Bab 4, Turunnya Nabi Isa dan Lokasi. Hari-hari terus berlalu, dan tanda-tanda kiamat semakin nyata. Di suatu malam, ketika bintang-bintang bersinar di langit, Nabi Isa dan para Hawariyunnya berkumpul di sebuah dataran yang luas. Nabi Isa menatap langit dengan hikmat, sementara Hawariyun-Hawariyunnya menunggu dengan hati yang penuh harap. Nabi Isa, wahai sahabat-sahabatku, saatnya telah tiba. Allah telah memerintahkan turunnya saya untuk menjalankan peran sebagai imam yang memberi petunjuk dan hakim yang adil. Hawariyun pertama, dengan suara penuh hormat, bertanya, "Di mana kita berada, ya Nabi Isa?" "Apakah ini tempat yang telah dipilih oleh Allah?" Nabi Isa, kita berada di Jabal Afi, tempat yang menjadi saksi akan kebesaran Allah. Inilah tempat di mana saya akan turun untuk melaksanakan tugasnya. Hawariyun kedua dengan bangga berkata, "Kita beruntung menjadi bagian dari misi ini, ya Nabi Isa. Mari bersiap-siap untuk memenuhi takdir yang telah Allah tetapkan." Namun, langit malam tidak lagi sunyi. Tiba-tiba, suara gemuruh dan sinar cahaya yang memenuhi langit mengiringi turunnya Nabi Isa. Di antara kilatan cahaya, beliau turun dengan lembut, bersama kehadiran malaikat-malaikat yang memberkati momen sakral itu. Hawariyun ketiga, dengan mata berkaca-kaca, berkata, "Ini sungguh mukjizat yang luar biasa, ya Nabi Isa. Allah sungguh maha agung." Nabi Isa, bersiaplah, saudaraku. Tugas besar menanti kita. Kita akan menghadapi Dajjal, mengalahkannya, dan menjalankan keadilan di bumi ini.
Dengan turunnya Nabi Isa dan keagungan Jabal Afi sebagai saksi, babak baru dari perjalanan epik ini dimulai. Di tempat yang diilhami oleh Allah, Nabi Isa dan para hawariunnya bersiap untuk menghadapi ujian terakhir dalam mempersiapkan dunia untuk hari kiamat. Bab 5, Pertarungan dan Kemenangan. Nabi Isa dan hawariunnya melangkah dengan tekad bulat, memasuki medan pertempuran melawan Dajjal yang menjadi ujian terakhir mereka. Langit berwarna merah menyala, mencerminkan kekuatan yang bertentangan di antara kebenaran dan kegelapan. Dajjal, yang muncul dengan penuh angkuh, menantang Nabi Isa, "Wahai Isa, apakah engkau pikir engkau bisa menghentikan kekuatanku?" Nabi Isa menjawab dengan tenang, "Kekuatanmu hanya sementara, sedangkan kebenaran Allah abadi." Pertempuran dimulai, dan dalam cahaya gemuruh, Nabi Isa melawan Dajjal dengan penuh keberanian. Hawariun-hawariunnya bertempur bersama, mempertahankan ajaran kebenaran. Di tengah pertarungan, Dajjal merasa tak berdaya menghadapi kebenaran yang dipancarkan oleh Nabi Isa. Dajjal, dengan suara gemetar, berkata, "Aku mengakui keagunganmu, Isa. Kau adalah utusan Allah yang benar." Nabi Isa menjawab, "Allah adalah yang maha kuasa. Kau telah dikalahkan oleh kebenaran, dan dunia akan diatur dengan keadilan." Dengan penuh keadilan, Nabi Isa mengakhiri pertarungan itu. Dajjal menyesal dan berusaha melarikan diri, tetapi takdirnya telah ditentukan. Dengan tangan yang penuh kekuatan, Nabi Isa mengakhiri tiraninya. Hawariun pertama berseru, "Alhamdulillah, kebenaran telah menang." Hawariun kedua menambahkan, "Allahu Akbar." Hari ini, dunia dipulihkan dengan kebenaran. Nabi Isa memandang langit, ini adalah kemenangan bagi umat yang beriman. Bersyukurlah, saudaraku. Pertarungan yang epik ini menjadi penegasan bahwa kebenaran akan selalu mengatasi kegelapan. Nabi Isa dan hawariunnya meraih kemenangan bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk umat manusia yang mengikuti jalan kebenaran. Bab 6, Peran Nabi Isa pasca kemenangan. Setelah pertarungan sengit melawan Dajjal, Nabi Isa dan hawariunnya melihat langit yang bersih dari kegelapan. Kemenangan mereka membawa kedamaian kepada bumi, dan Nabi Isa siap menjalankan peran barunya sebagai imam yang memberi petunjuk dan hakim yang adil. Nabi Isa, "Wahai sahabat-sahabatku, Allah telah memberikan kemenangan kepada kita. Sekarang, saatnya kita melaksanakan tugasnya." Hawariun pertama bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang, ya Nabi Isa?" "Nabi Isa, kita akan memimpin umat menuju keadilan dan kedamaian. Ini adalah masa depan yang kita bina bersama." Hawariun kedua menyatakan, "Bersama-sama, kita akan menjalankan amanah ini dengan penuh kebijaksanaan. Dunia akan melihat keadilan yang kita bawa." Namun, tugas mereka belum selesai. Umat masih membutuhkan petunjuk dan keadilan yang lebih lanjut. Nabi Isa memandang hawariun ketiga, "Kau, saudaraku, akan menjadi penolongku dalam menyebarkan ajaran kebenaran di seluruh penjuru bumi." Hawariun ketiga dengan penuh kebanggaan menjawab, "Saya siap, ya Nabi Isa. Bersama, kita akan memimpin umat menuju cahaya kebenaran." Nabi Isa dan hawariunnya pun memulai perjalanan mereka, mengemban misi untuk menyebarkan cahaya ilahi ke setiap sudut dunia. Di bawah bimbingan Nabi Isa, dunia menjadi tempat yang lebih baik, diisi dengan kedamaian dan keadilan. Pada akhir bab ini, tergambarlah gambaran masa depan yang cerah dan penuh harapan. Peran Nabi Isa dan hawariunnya dalam membimbing umat manusia menuju kebenaran menjadi puncak dari perjalanan epik yang penuh ujian dan kemenangan. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.